Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-118. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sementara itu para pengikut Haryo Wisoko yang tinggal di Banjar Padukuhan dan Rumah Ki Bekel telah turun semuanya ke medan. Bahkan mereka yang sehari-hari bertugas di dapur atau tugas-tugas lain harus ikut serta masuk ke dalam kancah pertempuran. Para prajurit yang belum berpengalaman dan hatinya tidak sebesar kawan-kawannya masih saja bertempur dengan hati yang selalu cemas. Namun ketika satu dua prajurit yang dipimpin oleh Raden Sutowijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan itu sempat menyusup dan bertempur bersama mereka, maka terasa mereka menjadi tenang. Apalagi ketika para prajurit yang belum berpengalaman itu melihat bagaimana mereka bertempur, maka mereka seakan-akan telah mendapat dorongan untuk berbuat sebagaimana yang mereka lakukan. Sebenarnya lah, kehadiran pasukan khusus itu sangat berpengaruh atas kawan dan lawan. Para pengikut Haryo Wisoko pun menjadi cemas melihat kehadiran pasukan kecil itu. Raden Sutowijoyo yang membawa pasukannya langsung ke induk pasukan lawan telah berhasil menguasai jalan induk padukuhan itu. Sementara itu Pangeran Benowo telah membawa pasukannya ke Banjar Padukuhan, sedangkan Paksi Pamekasan mencoba menerobos memasuki Rumah Ki Bekel yang juga dipergunakan oleh pasukan Haryo Wisoko itu. Ternyata bahwa para pengikut Haryo Wisoko itu tidak mampu mempertahankan tempat-tempat yang mereka pergunakan selama mereka berada di padukuhan itu. Pasukan Pangeran Benowo telah berhasil memasuki Banjar Padukuhan dan menguasai semua barang-barang milik para pengikut Haryo Wisoko yang ada di Banjar itu. Sementara itu, pasukan yang dipimpin oleh Paksi Pamekasan pun telah menguasai pula Rumah Ki Bekel. Ternyata Ki Bekel dan keluarganya sudah tidak ada di rumah itu. Paksi Pamekasan yang memasuki rumah itu sampai ke dapur menemukan seorang perempuan yang duduk ketakutan. "Kau siapa, Bibi?" bertanya Paksi Pamekasan. "Aku semula adalah pembantu Ki Bekel," jawab perempuan tua itu. "Di mana sekarang Ki Bekel?" "Ki Bekel telah diusir dari rumah ini oleh para pemimpin pasukan yang menduduki padukuhan ini. Ki Bekel sekarang tinggal di rumah adiknya di ujung padukuhan." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Dari perempuan tua itu, Paksi Pamekasan dapat mengetahui di mana Ki Bekel itu tinggal. Karena itu, maka Paksi Pamekasan pun segera berusaha untuk menemuinya. Ditinggalkannya beberapa orang prajuritnya di rumah Ki Bekel. Sementara itu, ia membawa prajuritnya yang lain ke rumah adik Ki Bekel itu. Jika para pengikut Haryo Wisoko itu datang untuk menguasai kembali rumah ini, pertahankan. Tetapi jika kekuatan mereka jauh melampaui kekuatan kalian, lepaskan. Beritahu aku dan kita bersama-sama akan mengambil kembali rumah ini. Pesan Paksi Pamekasan kepada prajurit-prajuritnya.
demikianlah, maka Paksi Pamekasan pun telah membawa prajurit-prajuritnya ke rumah di ujung padukuhan. Namun di sepanjang jalan yang ditempuhnya, pasukannya masih saja telah berbenturan dengan kekuatan Haryo Wisoko yang masih berkeliaran di padukuhan itu. Tetapi Paksi Pamekasan berhasil menerobos menuju ke rumah di ujung padukuhan. Ketika Paksi Pamekasan dan 2 orang prajuritnya memasuki regol halaman, maka prajurit-prajuritnya pun telah menebar. Setiap kali pertempuran masih saja terjadi, apalagi ketika pasukan yang dipimpin oleh Ki Lurah Songgo Boyo mulai mendesak lawannya, yang banyak kehilangan setelah pasukan Raden Sutowijoyo menguasai jalan induk padukuhan itu. Pintu rumah di ujung padukuhan itu pun tertutup rapat seperti rumah-rumah yang lain. Perlahan-lahan, Paksi Pamekasan mengetuk pintunya, tetapi pintu tidak segera dibuka. "Tolong, bukakan pintunya," berkata Paksi Pamekasan, tetapi tidak seorang pun yang membukakan, bahkan tidak seorang pun yang menjawab. "Atas nama kekuasaan Pajang, bukalah pintunya." Nampaknya sebutan itu menyentuh hati orang-orang yang ada di dalam. Ternyata kemudian terdengar seseorang bertanya, "Siapakah kau, Kisanak?" "Kami prajurit Pajang yang datang untuk membebaskan padukuhan ini." "Prajurit Pajang?" "Iya." "Benarkah?" "Iya, kami adalah prajurit-prajurit Pajang." Terdengar langkah mendekati pintu, kemudian terdengar seseorang mengangkat selarak pintu itu. Demikian pintu itu terbuka, maka Paksi Pamekasan pun telah berdiri di depan pintu. "Apakah aku berhadapan dengan Ki Bekel?" "Tidak, tidak Kisanak. Aku adiknya. Siapakah Kisanak ini?" "Aku prajurit dari Pajang, pasukan Pajang yang ada di Prambanan, serta 3 kelompok kecil pasukan khusus telah memasuki padukuhan ini." "Jadi Kisanak prajurit Pajang?" Paksi Pamekasan pun menyahut, "Kalian kenal pakaian kami. Jika kalian ragu, kalian kenal pertanda ini." Paksi Pamekasan pun kemudian telah menunjukkan timang pada ikat pinggangnya. Timang yang dibuat khusus dengan bentuk yang khusus pula yang dikenakan oleh para prajurit Pajang. "Kisanak masih ragu-ragu. Memang mungkin timang seperti ini dipalsukan. Tetapi kau harus yakin bahwa kami adalah prajurit Pajang. Aku ingin berbicara dengan Ki Bekel." Seorang laki-laki separuh baya melangkah mendekati mereka sambil berkata, "Marilah, silakan masuk anak muda. Akulah bekal di padukuhan ini." Paksi Pamekasan dan kedua orang pengawalnya pun masuk ke ruang dalam. Mereka pun dipersilahkan duduk di sebuah amben yang besar. "Kami harus meninggalkan rumah kami," berkata Ki Bekel. "Anak istriku sekarang berada di sini." "Aku sudah menguasai rumah Ki Bekel. Seorang perempuan tua memberitahukan kepadaku bahwa Ki Bekel ada di sini." "Oh, aku hanya ingin tahu apakah selama pasukan itu ada di sini, Haryo Wisoko juga berada di sini." Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia pun menjawab, "Aku tidak mungkin dapat mengetahuinya, Kisanak. Aku sudah diusir dari rumahku." "Menurut pendengaran Ki Bekel?" "Hanya menurut pendengaran. Haryo Wisoko memang berada di sini. Tetapi aku belum pernah melihat yang manakah yang bernama Haryo Wisoko itu." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Ia tidak dapat memaksa orang itu untuk mengetahui dengan pasti.
Agaknya Ki Bekel itu sudah berbicara dengan jujur. Baiklah Ki Bekel, jika demikian, biarlah aku mencari di antara para pengikutnya. Kami para prajurit Pajang akan berusaha mengenalinya. Mungkin ia justru berada di antara para pengikutnya. Bahkan mungkin di antara para petugas dapur atau orang-orang yang tidak mendapat banyak perhatian. Maaf Kisanak, aku tidak dapat banyak membantu. Ki Bekel, berkata Paksi Pamekasan kemudian. Rumahmu sudah aku bebaskan. Jika kau ingin pulang, pulanglah. Tetapi jika kau merasa bahwa kemungkinan buruk dapat terjadi atasmu, silakan untuk tinggal lebih lama di sini. Terima kasih Kisanak, tetapi aku belum berani pulang sebelum keadaan menjadi jelas. Paksi Pamekasan pun kemudian minta diri. Ia pun meninggalkan 4 orang prajuritnya di halaman rumah itu. Ia pun berpesan sebagaimana pesannya kepada prajurit-prajuritnya yang ditinggal di rumah Ki Bekel. Jangan mati untuk mempertahankan rumah ini. Jika kalian tidak kuat menahan arus, lepaskan. Kita akan melakukan bersama-sama. Paksi Pamekasan pun kemudian telah membawa prajuritnya yang lain untuk turun ke jalan menutup regol samping padukuhan. Beberapa orang pengikut Haryo Wisoko sampai pula ke tempat itu, sehingga telah terjadi pertempuran di beberapa tempat. Bahkan beberapa orang benar-benar telah datang ke rumah Ki Bekel yang kosong itu. Tetapi para prajurit yang ditinggalkan oleh Paksi Pamekasan berusaha mencegah mereka. Pertempuran yang pendek telah terjadi. Beberapa orang pengikut Haryo Wisoko itu pun kemudian telah meninggalkan rumah itu. Dalam pada itu, Paksi Pamekasan pun telah meninggalkan pula beberapa orang di regol samping. Paksi Pamekasan sendiri kemudian telah bergerak memasuki arena pertempuran yang seru yang masih saja terjadi di beberapa tempat di padukuhan itu. Dalam pada itu, sebagian besar prajurit dari kelompok yang dipimpin oleh Raden Sutowijoyo telah berbaur dengan para prajurit dari Prambanan. Mereka ternyata menjadi panutan dari para prajurit yang masih belum berpengalaman. Rasa-rasanya mereka pun akan mampu memiliki kelebihan sebagaimana para prajurit dari pasukan khusus itu. Dalam pada itu, semakin lama para prajurit yang dipimpin oleh Ki Lurah Songgoboyo itu pun semakin menguasai keadaan. Mereka menebar semakin luas. Sebagian telah bergabung dengan para prajurit di bawah pimpinan Pangeran Benowo. Sedang yang lain mengalir sampai di rumah Ki Bekel yang telah dikuasai oleh Paksi Pamekasan. Menjelang sore hari, maka kekuatan para pengikut Haryo Wisoko telah menyusut jauh sekali. Di mana-mana telah dikuasai oleh para prajurit dari Prambanan dan para prajurit dari pasukan khusus. Mereka berada di simpang-simpang 4 dan simpang-simpang 3. Mereka berada di Banjar Padukuhan, di rumah Ki Bekel, dan di tempat Ki Bekel tinggal. Bahkan beberapa rumah bebahu telah dijaga pula oleh para prajurit. Para pengikut Haryo Wisoko benar-benar telah kehilangan kesempatan. Mereka tidak mempunyai lagi ruang gerak. Bahkan jalan-jalan pun seakan-akan telah tertutup rapat. Dalam pada itu maka Raden Sutowijoyo pun telah meneriakkan peringatan kepada para pengikut Haryo Wisoko itu dari regol rumah seorang saudagar yang kaya. Raden Sutowijoyo tahu bahwa di halaman di depan rumah itu terdapat beberapa orang pengikut Haryo Wisoko yang masih berkumpul. Menyerahlah sebelum kami kehabisan kesabaran. Kami akan menerima penyerahan di halaman Banjar.
letakkan senjata dan berbaris teratur. Kami menunggu sampai matahari rendah menjelang senja. Jika kalian tidak menyerah, maka kami akan membersihkan padukuhan ini. Kami akan menghancurkan kalian. Tidak akan ada jalan keluar." Suara Raden Sutawijaya memang dapat didengar oleh beberapa orang di antara para pengikut Haryo Wisoko, namun sama sekali tidak terdengar tanggapan. "Kami menunggu sampai menjelang senja. Setelah itu, tidak seorang pun akan mendapat kesempatan lagi." Dengan demikian, maka Raden Sutawijaya memang memusatkan kekuatannya di sekitar Banjar. Para pengikut Haryo Wisoko itu dapat saja berbuat aneh-aneh. Mereka dapat saja berpura-pura menyerah, namun tiba-tiba mereka menyerang. Karena itu maka baik di luar Banjar maupun di halaman Banjar, para prajurit Pajang siap menghadapi segala kemungkinan. Sementara beberapa kelompok prajurit bertugas untuk mengawasi semua regol padukuhan, bahkan setiap jengkal dinding padukuhan itu. Ketika matahari menjadi semakin rendah, ternyata ada beberapa orang yang datang untuk menyerahkan diri. Agaknya kesempatan yang diucapkan oleh Raden Sutawijaya itu telah tersebar di antara para pengikut Haryo Wisoko. Namun ternyata yang datang menyerah tidak terlalu banyak. Meskipun demikian, maka pasukan para pengikut Haryo Wisoko itu tentu sudah tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Selain yang terbunuh, terluka parah dan menyerah, maka sisanya sudah tidak begitu banyak lagi. Para pengikut Haryo Wisoko yang menyerah itu pun telah ditempatkan di ruang dalam pendopo Banjar. Setelah ruangan itu dibersihkan, barang-barang para pengikut Haryo Wisoko telah ditimbun di ruang belakang Banjar itu. Beberapa orang pemimpin mereka telah dipisahkan dan ditempatkan di gandok sebelah kiri. Sampai batas waktu yang ditentukan, ternyata tidak terlalu banyak para pengikut Haryo Wisoko yang menyerahkan diri. Ternyata mereka memang sudah tidak mempunyai pilihan lain. Ketika Pangeran Benowo berbicara dengan salah seorang dari mereka yang menyerah, maka orang yang menyerah itu pun berkata, "Kami sudah merasa sangat letih. Kami merayap dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa melihat harapan masa depan yang lebih baik. Di mana kawan-kawanmu yang lain yang tidak menyerah? Mereka terbunuh, terluka, dan yang lain lagi menjadi ketakutan. Mereka merasa bahwa jika mereka menyerah, maka mereka akan hidup di dalam neraka tanpa berkesudahan." Namun Raden Sutawijaya pun menyahut, "Kau akan aku beri kesempatan untuk menemui kawan-kawanmu yang masih bersembunyi. Katakan kepada mereka bahwa mereka akan diperlakukan wajar oleh para prajurit Pajang. Tetapi jika mereka tidak segera datang, sementara kami menjadi sangat buruk, maka tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun malam turun, semua jalan akan tertutup. Bahkan dinding yang melingkari padukuhan ini pun akan diawasi dari sejengkal ke sejengkal." Orang itu termangu-mangu sejenak, namun Raden Sutawijaya pun mengulanginya. "Pergi kepada kawan-kawanmu, katakan kepada mereka bahwa ini adalah kesempatan terakhir sampai saatnya kami bergerak. Malam nanti padukuhan ini harus sudah bersih." Orang itu mengangguk kecil, meskipun dengan agak ragu. Ia pun kemudian meninggalkan Banjar untuk mencari kawan-kawannya. Ternyata orang itu berhasil membujuk sekelompok pengikut Haryo Wisoko untuk datang menyerah di Banjar. Ketika kemudian malam turun, maka Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan bersama Ki Lurah Sanggaboyo telah menggerakkan lagi pasukannya untuk membersihkan padukuhan itu.
Dengan obor di tangan, mereka menyisiri setiap jengkal tanah. Selain mereka membersihkan padukuhan itu dari sisa-sisa para pengikut Haryo Wisoko yang masih bersembunyi, maka mereka pun mencari kawan-kawan mereka yang terluka parah dan terbunuh untuk dibawa ke rumah Ki Bekel. Para prajurit itu pun telah menyertakan pula para pengikut Haryo Wisoko yang menyerah untuk mengumpulkan kawan-kawan mereka dan membawanya ke Banjar. Ternyata para prajurit Pajang itu masih menemukan beberapa orang pengikut Haryo Wisoko yang berusaha bersembunyi. Bahkan ada di antara mereka yang bersembunyi di atas dahan-dahan kayu. Seorang di antara mereka mencoba untuk melayang dengan pelepah kelapa sebagaimana pernah didengarnya dengan naik pelepah kelapa. Tetapi orang itu telah terjatuh menghunjam di tanah dan mati seketika. Malam itu Raden Sutawijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekas, serta Ki Lurah Songgoboyo telah membersihkan padukuhan itu dan menawan sisa-sisa para pengikut Haryo Wisoko. Memang ada di antara mereka yang berhasil menyusup keluar dan melarikan diri, namun jumlahnya hanya kecil sekali dibandingkan dengan jumlah mereka seluruhnya. Namun dalam pada itu, Raden Sutawijoyo tidak menjadi lengah, meskipun para prajurit Pajang masih sibuk di dalam padukuhan itu. Tetapi Raden Sutawijoyo telah memerintahkan beberapa orang prajurit untuk mengawasi keadaan di luar padukuhan. Raden Sutawijoyo dan para pemimpin prajurit Pajang itu sudah mendapat laporan bahwa telah berkeliaran segerombolan orang yang tidak dikenal. Mungkin mereka adalah orang-orang yang masih bermimpi untuk mendapatkan cincin kerajaan yang mereka ketahui dibawa oleh Pangeran Benowo. Kita tidak boleh lengah, sehingga segerombolan orang itu memanfaatkan kesibukan kita sekarang ini, atau mengira bahwa pasukan kita sudah tidak berdaya setelah terjadi pertempuran yang keras melawan para pengikut Haryo Wisoko. Dengan demikian, maka beberapa orang prajurit telah bertugas beberapa puluh patok di luar padukuhan itu. Baru setelah tengah malam, Raden Sutawijoyo, Pangeran Benowo, Paksi Pamekas dan Ki Lurah Songgoboyo sempat beristirahat, meskipun mereka masih harus tetap berhati-hati. Dalam pada itu menjelang dini hari, para prajurit yang bertugas mengawasi jalan yang langsung menuju ke gerbang padukuhan telah menghentikan 3 orang yang berkuda berpacu menuju ke padukuhan itu. "Siapakah kalian?" bertanya pemimpin kelompok prajurit yang bertugas itu. Ketiga orang itu pun telah menunjukkan timang keprajuritan mereka, sehingga para petugas itu pun segera mengenali mereka sebagai petugas sandi prajurit Pajang. "Kalian para prajurit yang berada di Prambanan?" bertanya prajurit yang bertugas. "Tidak, kami diperintahkan langsung oleh Ki Gede Pemanahan untuk menemui Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo." "Baiklah, silakan temui prajurit yang bertugas di regol padukuhan." Ketiga orang itu adalah petugas sandi yang ditugaskan oleh Ki Gede Pemanahan untuk menemui Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo untuk menyampaikan perintah Ki Gede bahwa pasukan mereka harus ditarik kembali ke kota raja. Pangeran Benowo, Raden Sutawijoyo dan Paksi Pamekas pun menerima mereka di rumah Ki Bekel. "Dari mana kalian mendengar bahwa kami ada di sini?" bertanya Raden Sutawijoyo. "Kami telah pergi ke Prambanan," jawab salah seorang dari para petugas sandi itu. "Prambanan? Kami sudah menduga
bahwa Raden telah membuat hubungan dengan pasukan Pajang yang berada di Prambanan ketika kami mendapat keterangan bahwa pasukan Raden menuju ke selatan. Beberapa tempat yang kami singgahi memang menuntun kami untuk pergi ke Prambanan. Dari para prajurit yang bertugas di barak, kami mendapat keterangan tentang pasukan Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo karena pasukan Pajang di Prambanan yang dipimpin langsung oleh Ki Lurah Songgoboyo telah terlibat. "Perintah apa yang kalian bawa?" bertanya Raden Sutawijaya kemudian. Seorang di antara ketiga orang prajurit itu menjawab, "Ki Gede memerintahkan pasukan Raden kembali ke kota raja." "Heh, bagaimana dengan tugas kami untuk memburu Paman Haryo Wisoko?" sahut Pangeran Benowo. "Kami yang menyerang para pengikutnya di sini ternyata tidak menemukannya. Kami masih harus bergerak lagi untuk mencarinya. Pada saatnya kami akan kembali sambil membawa Paman Haryo Wisoko. Pasukannya yang kuat telah kami hancurkan di sini bersama-sama dengan pasukan Pajang yang berada di Prambanan. Pangeran tidak perlu memburu Haryo Wisoko sampai ke tempat yang lebih jauh lagi." "Maksudmu, Haryo Wisoko ada di kota raja? Jadi Paman Haryo Wisoko sudah tertangkap?" "Belum, Pangeran." "Jadi bagaimana?" bertanya Raden Sutawijaya. "Haryo Wisoko sama sekali tidak lari keluar kota." "Jadi ayah benar," desis Raden Sutawijaya. "Iya, Ki Gede Pemanahan benar. Apa yang telah terjadi di kota raja?" bertanya Pangeran Benowo. Prajurit itu pun kemudian menceritakan apa yang pernah terjadi di kota raja, apa pula yang telah dilakukan oleh Haryo Wisoko dan beberapa orang kepercayaannya, bagaimana mereka menebarkan sirep yang amat tajam, kemudian menyerang langsung ke dalam bilik Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Haryo Wisoko itu sangat terkejut ketika ia melihat Ki Gede berada di dalam bilik itu pula. "Jadi Paman Haryo Wisoko itu sudah tertangkap?" bertanya Raden Sutawijaya. "Belum, Raden." "Belum? Jadi..." Prajurit itu pun kemudian melanjutkan ceritanya tentang Haryo Wisoko yang berhasil meloloskan dirinya meskipun ia sudah terluka. Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam, sementara Pangeran Benowo menggeram. "Licik juga Haryo Wisoko. Ia berhasil lolos dari tangan 3 orang berilmu sangat tinggi, Ayahanda Sultan, Paman Pemanahan, dan Ki Waskita." "Iya, tetapi ketika orang itu pun tertahan oleh 3 orang berilmu tinggi pula. Meskipun akhirnya ketiganya dapat dibinasakan, tetapi mereka sudah memberikan waktu kepada Haryo Wisoko untuk melepaskan diri." Pangeran Benowo mengangguk-angguk, katanya, "Iya, ketiga orang itu ternyata sangat setia kepada Haryo Wisoko, sehingga mereka bersedia mengorbankan jiwa mereka." "Haryo Wisoko memang memiliki pengaruh yang ajaib," berkata Raden Sutawijaya. "Para pengikutnya yang bergerak di luar kota pun sebagian merelakan hidup mereka bagi apa yang mereka sebut perjuangan untuk meluruskan mengalirnya kekuasaan dari tahta Majapahit." Pangeran Benowo tertawa pendek, katanya, "Hehehe, apa yang dikatakan perjuangan oleh Paman Haryo Wisoko itu ternyata telah menelan banyak sekali korban. Paman Haryo Wisoko tidak pernah menghiraukannya," sahut Raden Sutawijaya. "Paman Haryo Wisoko membenarkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga jiwa seseorang tidak berarti apa-apa baginya." Pangeran Benowo mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun bertanya, "Jadi apa yang akan kita kerjakan?" "Kembali ke Pajang," jawab Raden Sutawijaya. "Besok pagi."
Tidak, kita terpaksa kembali besok lusa. Besok kita selesaikan segala masalah di sini. Kemudian kita akan kembali menelusuri jalan yang pernah kita tempuh untuk mengambil kawan-kawan kita yang kita titipkan di padukuhan-padukuhan. Perjalanan kita memerlukan waktu yang lama. Sementara itu kira-kira kita masih harus berhati-hati terhadap pasukan yang tidak dikenal itu. Pangeran Benowo mengangguk-angguk. Katanya, "Iya, kita tidak dapat begitu saja meninggalkan padukuhan ini, meskipun di sini ada pasukan dari Prambanan." Karena itu, maka Raden Sutawijaya pun berkata kepada para petugas sandi itu, "Jika kalian telah cukup beristirahat, besok sebaiknya kalian mendahului kami. Kalian dapat melaporkan keberadaan kami di sini. Mungkin kami memerlukan 2 hari perjalanan pulang, karena kami harus singgah di beberapa padukuhan." "Baiklah Raden, besok pagi-pagi kami akan kembali ke Pajang." "Kalian tidak perlu berangkat pagi-pagi, kalian memerlukan waktu istirahat." "Bukankah sekarang kami beristirahat?" "Jangan paksakan diri, kecuali keadaan juga memaksa." Ketiga orang itu saling berpandangan. Seorang di antara mereka pun kemudian berkata, "Baiklah, kami akan beristirahat sebentar Raden." Seorang prajurit kemudian membawa ketiga orang itu ke serambi samping dari rumah Ki Bekel. Mereka pun kemudian telah dipersilahkan untuk beristirahat di sebuah ambin bambu yang cukup besar bagi mereka bertiga. Ternyata ketiganya sempat juga tidur beberapa lama di dini hari. Namun justru karena itu, maka mereka terbangun pada saat bayangan cahaya fajar yang kekuning-kuningan telah nampak di lubang-lubang dinding. Dengan tergesa-gesa mereka bangun, kemudian membersihkan dan berbenah diri sebelum mereka bersiap untuk berangkat. "Kalian belum cukup beristirahat," berkata Raden Sutawijaya yang juga sudah duduk di pringgitan sambil minum minuman hangat bersama Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan. "Ternyata kami terlambat bangun. Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya, dan Paksi telah bangun lebih dahulu. Kami tidak letih seperti kalian yang menempuh perjalanan panjang, sehingga seakan-akan dalam sehari semalam kalian tidak berhenti. Tetapi kami terlalu sering berhenti. Jika bukan kuda-kuda kami yang letih, kami bertigalah yang letih dan perlu beristirahat. Bagi kami tidak ada masalah untuk beristirahat kapan saja kami inginkan. Tetapi pasukan yang berada di sini harus bertempur tanpa dapat beristirahat, karena beristirahat akan dapat merubah segala-galanya dalam pertempuran." Pangeran Benowo tersenyum. Katanya, "Sebenarnya kita sama-sama merasa letih, tetapi kami pun menyadari bahwa kewajiban telah mendorong kami untuk menjalankan tugas." Ketiga orang prajurit dalam tugas sandi itu pun tertawa pula sebagaimana Raden Sutawijaya dan Paksi Pamekasan. Dalam pada itu, setelah makan pagi, minum minuman hangat dan beristirahat sejenak, maka ketiga orang prajurit itu pun mohon diri untuk segera kembali ke Pajang dan memberikan laporan hasil perjalanan mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kaput pada episode berikutnya. Sampai jumpa.